every day goes. Kami dari kelompok 7 akan melakukan simulasi mengajar dengan topik sumber alternatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya semua? Alhamdulillah luar biasa. Aduh Ibu, mau pelajaran dimulai. Ibu minta nih pada anak semua untuk berdoa ya. Mungkin ada salah satu yang bisa berdoa bareng ya. Iya Ibu, boleh berdoa. Terima kasih sudah. Baik Ibu lanjutkan ya anak-anak. Jadi selanjutnya itu Ibu akan melakukan absen terlebih dahulu ya. Nah, Ibu panggil satu-satu nanti kalian angkat tangan. Yang pertama ada Farida, ada Fairuz, ada Ayu, ada Reza, ada Nasma, ada Yuli, ada Wika, ada Ines, dan Yuda. Nah, baik semua hadir ya. Ada yang nggak hadir nggak? Nggak ada. Nggak ada Bu. Baik. Sebelum itu Ibu akan menampilkan satu video nih buat kalian. Karena Ibu akan menampilkan satu video ya, nanti bisa disimak terlebih dahulu. Selamat datang di perkampungan Baduy Luar, di mana hampir semua kegiatan untuk menunjang kehidupan sehari-hari dilakukan secara tradisional, tidak terganggu sedang jas. Sebagian besar masyarakat Baduy bertani, berladang, seperti menanam padi, menanam sayuran dan menjual hasil kebun. Masyarakat Baduy juga membuat kerajinan,
untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Wanda ya. Jadi silakan Bu Wanda. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan tentang energi alternatif. Nah, bisa minta tolong untuk Mbak Yuliana bacakan materi di layar LCD. Jadi pada pengertian energi alternatif atau terbarukan, sumber energi yang berasal dari sumber terbarukan dan ramah lingkungan digunakan sebagai pengganti bahan bakar fosil konvensional, contohnya minyak bumi dan batu bara. Oke, terima kasih Mbak Yuliana. Nah, jadi energi itu ada perbedaan dari energi alternatif dan energi non-alternatif ya teman-teman. Jadi energi alternatif itu adalah sumber energi yang berasal dari alam dan dapat diperbarui. Nah, sedangkan energi itu digunakan untuk menggantikan energi fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam yang jumlahnya terbatas. Nah, ini ada perbedaan energi alternatif dan energi alternatif. Yang pertama itu kalau energi alternatif itu berasal dari alam dan dapat diperbarui. Yang kedua yaitu ramah lingkungan, sumbernya melimpah, polusinya sangat kecil dan contohnya itu seperti matahari, angin, dan air. Nah, sedangkan energi yang tidak alternatif itu jumlahnya terbatas, tidak dapat diperbarui dengan waktu yang cepat karena masih berevolusi. Contohnya saja minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Nah, lalu mengapa sih kita perlu adanya energi alternatif? Jadi di Indonesia itu masih banyak sekali kan, seperti yang kita ketahui daerah yang belum mendapatkan akses listrik. Nah, seperti contohnya itu ada di daerah di Jombang, Banten, di daerah Papua, di daerah pelosok-pelosok lainnya. Nah, penggunaan energi fosil itu menyebabkan polusi dan energi krisis energi. Kemudian itu energi alternatif itu kan lebih ramah lingkungan, pastinya tersedia di sekitar kita. Lalu alasan daerah itu punya potensi energi yang berbeda-beda. Nah, manfaat energi alternatif sendiri itu sebenarnya itu banyak ya anak-anak, tapi ibu mau berdasarkan punya aja, mungkin Mbak Ida bisa kalau dibantu membacakan. Baik Ibu, manfaat energi alternatif itu ada digunakan di daerah terpencil yang sangat belum terjangkau oleh PLN. Nah, biasa bisa dipasang di atap rumah, sekolah, dan kantor. Kemudian, kendaraan listrik yang menggunakan baterai isi ulang. Nah, menggunakan baterai sebagai sumber energi bukan bensin. Nah,
Nah, gas metana fermentasi digunakan sebagai bahan dasar koper atau listrik. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan dari Ibu Asmin. Nah, selanjutnya itu ada dampak positif penggunaan dari energi alternatif. Yang pertama ada mengurangi polusi dan kerusakan lingkungan. Jadi kalau misalnya kita tuh menghemat energi dan kita menggunakan energi alternatif, itu tuh bisa mengurangi polusi di udara dan mengurangi dari kerusakan lingkungan sekitar. Lalu yang selanjutnya ada menghemat biaya dalam jangka panjang. Jadi kalau misalnya kita memakai energi alternatif, kita tuh juga bisa menghemat biaya pengeluaran kita. Selanjutnya ada menciptakan kemandirian energi karena sumber daya tidak terbatas. Jadi kalau misalnya kita menggunakan energi alternatif, itu tuh dia kan sifatnya kan tidak terbatas. Jadi adalah untuk jaga-jaga. Lanjutkan. Nah, kemudian juga ada dampak negatif penggunaan energi alternatif. Jadi kalau menggunakan energi alternatif ini juga ada dampak negatifnya, yaitu biaya pada awal itu tinggi. Lalu juga ada ketergantungan dari cuaca, karena kan energi alternatif ini kan berasal dari sumber daya alam langsung dari sekitar. Jadi kalau misalnya cuacanya berubah, mungkin misalnya cuacanya berubah itu juga mempengaruhi dari sumber energi alternatif. Nah, selanjutnya ada tantangan penyimpanan energi. Jadi kan karena sifatnya bersumber dari alam, jadi untuk menyimpannya itu juga agak sulit. Selanjutnya ada potensi dampak lingkungan seperti penggunaan lahan dan gangguan ekosistem. Lalu yang terakhir itu ada keterbatasan lokasi dan teknologi. Karena kan sumber daya alam ini kan sifatnya kan letaknya kan besar-besar. Jadi mungkin lokasinya juga berbeda-beda. Jadi semua lokasi itu mempunyai sumber energi yang sama. Jadi ini sama Bu Anda sama Bu Esrin terkait kalau energi alternatif di setiap daerah berbeda. Berarti tidak gitu. Iya. Selanjutnya ada kuis buat kalian biar tambah pemahamannya, ya. Pertanyaan pertama. Saya depan bapaknya. Jadi ada gamenya, bapaknya di letakin dulu. Jadi misalnya nanti bapak sudah pertanyaannya, kalian jawab. Ya. Jawab. Yes. Ya. Pertanyaan pertama ya. Bentar. Kan jawab dulu. Energi yang alternatif adalah energi yang berasal dari bentar. 1, 2, 3. Ulang sih. 1, 2, 3. Jawabannya C. Bacain dong. Energi alternatif adalah Enggak jawabannya. Mana yang lain ada juga? Saya kira pertanyaan kedua. Belum, Mas. Belum. Masih belum. Berikut ini yang masuk sumber energi alternatif adalah A. B. Sinar matahari, C. Batu bara, D. LPG atau tabung gas. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Ibu gimana ibu? Ibu ibu. Pak, yang ini dilihat juga, Pak. Fokus ya, fokus. Energi surya dapat dimanfaatkan melalui alat bernama A pada surya, B dinamis, C diberikan, D air, D kompor gas. Satu, dua, tiga. Harus. Belum tahu. Jawabannya apa? Panas surya. Kita lihat jawabannya. Ada dua energi angin menghasilkan listrik dengan menggunakan A angin, B matahari, C mobil, D angin. Tangan dibentuk semua dulu, nggak boleh kayak gitu. 1, 2, 3, 4. Oke, pertanyaan terakhir. Daerah yang cocok untuk membagi listrik tenaga angin adalah A. Pegunungan, B. Kota, C. Gunung, D. Daerah pantai yang berangin. Jangan selesai dulu ya. Tangan dimeja dulu semuanya. Kita baru dilihat, Pak. 1, 2, 3. Ulang. 1, 2, 3. Bapak ada? Enggak, ada yang menjadi sama. Cuma dengerin Bapak. Bisa dibagi kelompok ya. Berarti aku pernah masuk, enggak? Dibagi 5 kelompok ya, dibagi kelompok. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Oh, main di luar. Nanti Bapak bagi dulu baru Bapak main ya. Anda suka. Dibaca di atas, bacaannya apa?
lingkungan sekitar. Ini salah satu daerah atau provinsi di Indonesia yang dapat kalian analisis tentang ketersediaan air minum. Nah, itu kan ada polokan, ada sains, lingkungan, teknologi, masyarakat. Nah, ada pertanyaan juga tuh, pertanyaan manual. Dibaca nanti. Terus hasil analisis kelompok kalian tuh terkait pertanyaan ini apa? Waktunya 3 menit. Yang sudah selesai bisa dikumpulin ke Bapak ya. Ditulisin kelompoknya, kelompok 1, kelompok 1, kelompok 2. Kelompok berapa? Bisa jawab nggak? Oke, udah ya kelompok. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Bu Risma Putri Triani. Selanjutnya ini tadi kan anak-anak sudah belajar banyak ya tentang apa? Energi dan sumber alternatif. Nah di sini kita mau nyanyi-nyanyi nih, kita mau senang-senang. Oke, jadi sekarang kita akan nyanyi ya bareng-bareng biar semangat. Jadi kita yuk berdiri bersama sambil nyanyi yuk. Nanti kita ini ada lagu energi dan perubahannya. Lagunya itu Anak Kambing Saya. Kita suaranya yang kencang. Betul Mas? Oke. 1, 2, 3.